Kisah Prabu Panggung Keraton. Cerita rakyat dari Jawa Barat. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan kecil bernama Dayeh Manggung, Masanggrahan di tanah Jawa Barat. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Panggung Keraton. Walaupun wilayahnya tidak luas, rakyatnya hidup makmur dan tentram karena kepemimpinan sang Prabu yang adil dan penuh kasih. Istana kerajaan berdiri megah di atas bukit yang dikelilingi sawah hijau dan sungai jernih yang mengalir sepanjang tahun. Prabu Panggung Keraton memiliki seorang adik perempuan yang sangat dicintainya, Putri Rarang Purbaratna. Para sang putri begitu jelita hingga rakyat percaya bahwa ia adalah titisan bidadari kahyangan. Namun, kecantikan itu justru menjadi sumber kegelisahan sang raja. Hingga usia remaja, Putri Rarang belum juga menemukan jodohnya. Setiap hari sang Prabu memandang wajah adiknya dengan penuh kasih, sambil bertanya-tanya, kapan kebahagiaan sejati akan datang untuk sang putri. Suatu pagi yang cerah, Prabu Panggung memanggil adiknya ke taman istana. Angin semilir membawa aroma bunga melati yang sedang bermekaran. Dengan lembut, sang Prabu berkata bahwa sudah saatnya sang putri memikirkan pendamping hidup. Putri Rarang menunduk malu dan menjawab bahwa ia tidak menolak jodoh, namun hanya akan menerima laki-laki yang mampu memecahkan teka-teki yang ia buat sendiri. Prabu Panggung menatap penuh rasa ingin tahu. Ia meminta Putri Rarang menyampaikan teka-teki itu agar dapat diumumkan kepada seluruh negeri. Dengan suara merdu sang putri mengucapkan bait-bait teka-teki yang sulit dimengerti, berisi perumpamaan tentang kangkung, itik, semut, padi, dan langit berhiaskan mega. Setelah mendengarnya, sang Prabu mengangguk pelan, memahami bahwa teka-teki itu menyimpan makna dalam tentang kebijaksanaan dan ketulusan. Sore harinya, Prabu Panggung memerintahkan utusan kerajaan untuk menyebarkan kabar sayembara ke seluruh penjuru negeri. Siapapun yang mampu memecahkan teka-teki sang putri akan menjadi suaminya. Rakyat bersorak gembira mendengar kabar itu. Mereka ingin menyaksikan siapa yang kelak pantas mendampingi putri tercantik di negeri itu. Beberapa hari kemudian, halaman istana dipenuhi ribuan pemuda dari berbagai kerajaan. Mereka datang dengan pakaian terbaik dan keyakinan tinggi, namun satu persatu gagal memecahkan teka-teki sang putri. Bahkan raja-raja dari negeri jauh pun pulang dengan wajah kecewa karena tak mampu menjawab. Di antara mereka ada seorang raja bernama Prabu Gajah Menggala dari kerajaan Kuta Genggelang yang sangat tersinggung atas kekalahannya. Prabu Gajah Menggala marah besar. Ia merasa dipermalukan di hadapan banyak kerajaan. Dalam hati, ia bersumpah akan menyerang Dayeh Manggung jika kelak sang putri menemukan jodohnya. Sumpah itu ia ucapkan dengan mata menyala penuh dendam. Kabar amarahnya pun menyebar hingga ke telinga Prabu Panggung. Namun, sang Prabu memilih untuk tetap tenang. Ia percaya niat baik dan keadilan selalu lebih kuat dari kebencian. Beberapa bulan kemudian, datanglah seorang pengembara tampan bernama Pangeran Munding, larik dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Ia terdampar di tepi pantai setelah berhari-hari berlayar bersama patihnya. Pangeran itu sedang melakukan perjalanan untuk menimba ilmu sebelum menggantikan ayahandanya yang sudah tua. Sang pangeran membawa 2 senjata pusaka dan sebuah gambar misterius yang disebut Nusa 33. Gambar yang dipercaya akan menuntunnya menemukan jodohnya. Ketika mereka tiba di daratan, sang pangeran naik ke bukit untuk melihat sekeliling. Betapa terkejutnya ia ketika melihat pemandangan yang sama persis seperti dalam gambar itu. Patihnya pun menyarankan agar mereka menemui penguasa negeri tersebut. Dengan sopan mereka berjalan ke istana dan meminta izin untuk menghadap. Prabu Panggung menyambut mereka dengan ramah. Setelah berbincang cukup lama, sang Prabu menceritakan bahwa saat itu sedang diadakan sayembara memecahkan teka-teki sang adik. Pangeran Munding larik tertarik. Dalam hatinya, ia merasa bahwa takdir telah menuntunnya ke tempat ini. Keesokan harinya, Pangeran Munding larik berdiri di hadapan rakyat dan para bangsawan. Putri Rarang sendiri yang mengucapkan teka-teki itu dengan suara lembut. Semua mata tertuju pada pangeran muda itu, menunggu jawabannya. Ia menutup mata sejenak, lalu tersenyum, dan mulai menafsirkan satu demi satu makna dari setiap baris teka-teki. Ia berkata bahwa semua perumpamaan itu menggambarkan perjalanan manusia
menuju kesejahteraan dan keselamatan, bahwa kehampaan sejati adalah jalan menuju asal kehidupan yang sejati. Barang siapa memahami arti keseimbangan dan keikhlasan, dialah yang menemukan kesempurnaan hidup. Suasana istana hening. Semua tertegun mendengar penjelasan itu, yang begitu bijaksana. Putri Rarang menatap pangeran dengan wajah berseri. Dalam hatinya ia tahu, hanya orang dengan hati bersih yang mampu menyingkap makna seindah itu. Prabu Panggung tersenyum puas, dan segera mengumumkan bahwa Pangeran Munding Larik telah memenangkan sayembara. Sorak gembira pun memenuhi istana. Hari itu juga ditetapkan sebagai hari pernikahan mereka. Seluruh rakyat bergembira. Pesta berlangsung meriah selama 7 hari, 7 malam. Namun, di balik kemeriahan itu, Prabu Gajah Menggala di negerinya tengah mengasah dendam. Ia tidak rela Putri Rarang bahagia bersama pangeran yang bukan dirinya. Prabu Gajah Menggala segera pergi ke Goa Jotang untuk menemui siluman sakti bernama Jonggrang Kalapitung. Ia memohon agar siluman itu menculik Putri Rarang sebagai balas dendam. Jonggrang Kalapitung menyanggupi permintaan itu. Malam harinya, ia menyusup ke istana dengan wujud angin hitam dan menemukan kamar sang putri yang tertidur pulas. Namun begitu melihat wajah Putri Rarang, siluman itu terpesona. Ia merasa seolah melihat cahaya surga. Alih-alih membawanya ke Prabu Gajah Menggala, ia justru menyembunyikan sang putri di tempat rahasia di hutan lebat. Keesokan paginya, istana gempar. Putri Rarang lenyap tanpa jejak. Prabu Panggung murka. Ia memerintahkan patihnya untuk pergi ke kerajaan Kuta Genggelang menuntut penjelasan. Namun, Prabu Gajah Menggala dengan angkuh menolak dan membunuh sang patih. Mendengar kabar itu, Prabu Panggung tak lagi menahan amarahnya. Ia bersiap berangkat sendiri untuk menuntut keadilan bagi adiknya. Sebelum berangkat, Pangeran Munding Larik berlutut di hadapan kakak iparnya, memohon izin untuk ikut. Namun Prabu Panggung menolak dengan halus dan berkata bahwa tugas suami adalah menjaga doa, sementara tugas kakak adalah melindungi darah dagingnya. Dengan tekad bulat sang Prabu berangkat menuju negeri musuh. Pertempuran dahsyat pun terjadi antara Prabu Panggung dan Prabu Gajah Menggala. Langit seakan runtuh oleh benturan dua kekuatan besar itu. Petir menyambar, tanah bergetar, dan angin berputar di sekitar mereka. Setelah bertarung seharian penuh, akhirnya Prabu Gajah Menggala kelelahan dan tumbang. Ia memohon ampun, serta berjanji akan memulangkan sang putri. Dengan langkah gontai, ia pergi menemui Jonggrang Kalapitung. Namun, ketika siluman itu tahu rencananya terbongkar, ia menghilang begitu saja. Putri Rarang akhirnya ditemukan dan dibawa pulang ke istana dalam keadaan selamat. Seluruh rakyat bersyukur, dan pesta syukuran kembali digelar. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, saat Putri Rarang tengah mengandung anak kembar, Jonggrang Kalapitung kembali datang. Kali ini, ia benar-benar tak ingin kehilangan sang putri. Malam itu juga, ia menculik Putri Rarang untuk kedua kalinya, membawanya jauh ke hutan rimba. Di tengah pelarian, sang putri melahirkan bayi kembar di bawah sinar bulan purnama. Melihat keajaiban itu, Jonggrang Kalapitung yang telah berubah wujud menjadi ular besar, menelan sang putri bulat-bulat. Ia meninggalkan dua bayi itu begitu saja di tengah hutan sunyi. Keesokan harinya, Prabu Panggung dan Pangeran Munding Larik bersama para prajurit mencari ke seluruh penjuru hutan. Mereka mendengar tangisan bayi dan menemukan dua anak kecil yang anehnya sudah bisa berjalan. Sang Prabu sadar bahwa mereka bukan bayi biasa, melainkan anak keturunan istimewa. Dengan lembut, ia bertanya siapa ibu mereka. Dan dengan polos, kedua bayi itu menjawab bahwa ibu mereka telah ditelan ular besar. Tanpa menunggu lama, sang Prabu dan Pangeran menyiapkan pasukan untuk mengejar Sil.